Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Isma Alivia, aku dari kelas CE1D. Di sini aku akan mereview perbedaan RAM DDR1 sampai DDR5. Check it out! Perbedaan RAM dari DDR1 hingga DDR5 terletak pada peningkatan performa, kecepatan, efisiensi data, dan kapasitas memori yang signifikan di setiap generasinya. DDR1 adalah generasi awal yang mulai transfer data 2 kali lipat dari SDRAM, diikuti oleh DDR2 yang menggandakan prefetch, DDR3 dengan efisiensi daya yang lebih tinggi, DDR4 dengan kecepatan lebih tinggi dan kapasitas lebih besar, dan DDR5 sebagai generasi terbaru yang menawarkan kecepatan 2 kali lipat dari DDR4, efisiensi data yang lebih baik, dan kapasitas modul yang lebih besar. Yuk sama-sama kita kupas lagi apa perbedaan dari DDR1 hingga DDR5. Model DDR1 dan DDR2 sudah sangat tua dan umumnya hanya ditemukan pada sistem komputer yang sangat kuno. Kegunaannya pemulihan data atau pemilihan sistem lama. Hanya relevan untuk menjaga agar PC atau sensor kuno tetap berfungsi, bukan untuk komputasi modern. Tidak cocok untuk aplikasi, sistem operasi, atau game modern karena keterbatasan kecepatan dan kapasitas. Sedangkan DDR3 menawarkan performa yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah dibanding DDR2. DDR3 memiliki sistem lama dengan anggaran terbatas, cocok untuk pengguna yang ingin meningkatkan atau memperbaiki PC lama. Sedangkan DDR4 adalah standar umum untuk sebagian besar sistem komputer modern selama beberapa tahun terakhir, menawarkan keseimbangan ideal antara kinerja, efisiensi energi, dan biaya. RAM modelan ini ideal untuk sebagian besar kebutuhan pengguna, termasuk mengajar, belajar, bekerja, browsing, dan hiburan multimedia. Bisa juga untuk gaming, tapi untuk gaming yang standar. Banyak PC gaming yang menggunakan DDR4 yang dapat memberikan frame yang tinggi, yang kompetitif, terutama dengan running XMP yang tepat. Modelan DDR4 ini cocok juga untuk multitasking dan aplikasi produktivitas yang membutuhkan kinerja andal. Lalu di DDR5 adalah generasi terbaru yang menawarkan kecepatan luar biasa hingga 8800 MHz. Bed switch yang lebih tinggi dan efisiensi energi yang superior. Modelan DDR5 ini sangat cocok dan sempurna untuk pengeditan video, untuk stasiun kerja, lalu bisa juga untuk pemodelan 3D dan aplikasi intensif data lainnya. Untuk gaming ini juga sangat cocok ya guys, karena ini tuh dia paling mantap dari semua jenis RAM. Oke guys, seperti yang aku bilang di awal tadi, DDR1 dan DDR2 itu dia sudah sangat kuno karena itu sudah terlalu lama ya guys munculnya. Kenapa berikut? Karena munculnya RAM jenis DDR yaitu sekitar 1995 sampai 1996 dan akhirnya diterima secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya RAM DDR berdasarkan pada kebutuhan data yang luar biasa besar, karena kemampuan SDR atau single data rate dirasa sudah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data. Akhirnya dirancanglah double data rate yang 2 kali lebih cepat. RAM DDR1 memiliki kecepatan transfer data antara 200 MT per sekon sampai dengan 400 MT per sekon dan memiliki kecepatan bus antara
100 MHz sampai 200 MHz. Oke, karena adanya runtutan perkembangan kemampuan RAM yang pastinya harus bisa menyeimbangi kecepatan proses dari CPU, maka dari itu dikembangkanlah DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi. DDR2 mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitaran tahun 2004 sampai 2008. Saat itu prosesor sudah masuk ke era Pentium atau komponen komputer. Kecepatan transfer RAM DDR2 sekitaran antara 400 sampai 1066 MT per second. Dan clock speed pada rentan 200 sampai 533 MHz. Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 sampai 2 GB. Konsumsi daya relatif lebih kecil, hanya 1,8 V. Pada RAM model DDR3 generasi ini bisa dikatakan cukup lama menduduki tahta pasaran karena mulai muncul di tahun 2009 dan di tahun 2019 juga masih ada yang menggunakan ciri-ciri RAM rusak. Ukuran keping DDR generasi 3 sudah mencapai 8 GB dan setiap kepingnya kecepatan transfer rate sudah cukup tinggi antara 800 sampai 2133 MT per S dan clock speed yang mencapai 400 sampai 1066 MHz. Kecepatan clock dan transfer rate pada generasi ketiga ini jauh lebih baik lagi daripada generasi kedua. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali lipat. Prosesor yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai dari seri Core i dan sekelasnya. Konsumsi daya hanya membutuhkan 1,5 V saja. Merek RAM komputer terbaik. Selain itu, terdapat seri baru pada DDR3 yaitu DDR3L yang membutuhkan daya voltage lebih rendah, hanya 1,3, khusus untuk laptop-laptop yang tipis agar tidak mudah panas. Oke, selanjutnya kita masuk ke DDR4. Generasi RAM DDR4 mulai ramai di pasaran sekitar tahun 2013 sampai 2019 guys. Dan sudah mendukung kecepatan transfer antara 2133 sampai 4266 MT per S dan clock speed 1066 sampai 2133 MHz loh guys, merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 sampai 2019 loh. Tapi karena jenis terbaik, akhirnya harganya pun sebanding ya guys pastinya dengan kualitas ya kan, pasti juga dia mahal. RAM DDR4 juga banyak dikenal menggunakan berbagai DDR4 SDRAM dan memiliki memori clock serta memori bus tinggi namun dengan konsumsi daya yang lebih rendah, hanya 1,0 ya guys. Perlu diketahui saat ini tidak semua perangkat CPU dapat menerima DDR4. Hanya beberapa seri prosesor tinggi yang dapat menggunakan generasi RAM ini. Oke guys, kalian pasti menunggu ya kan kita mereview tentang DDR5 ini. Karena DDR5 ini sangat canggih loh untuk zaman sekarang. Buktinya kalian mau tahu nggak apa? Buktinya Samsung ya guys,
Jadi salah satu perusahaan yang paling sering memunculkan teknologi terbaru dari RAM jenis DDR ini. Setelah munculnya RAM DDR5, kali ini Samsung juga meluncurkan RAM DDR6 loh guys. Tidak lama setelah meluncurnya RAM DDR5. VGA DDR5 masih menjadi jenis VGA terbaik karena kecepatannya yang tinggi antara kecepatan 3.600 mHz sampai 4.000 mHz dong. Kalau kalau kalian cukup dari sisi pendanaan lebih baik beli jenis ini dong ya. Tapi DDR5 juga memiliki saingan dong, yaitu DDR6. Sekarang sudah muncul VGA DDR6 dengan kecepatan luar biasa. Boost lock sampai 1800 mHz. Dan yang keren, memori clock speed yang bisa sampai 14 gigabyte PS sampai 3 kali lebih cepat dari DDR5 guys. Jadi kalian bayangkan DDR5 itu udah sangat cepat ya kan. Terus tuh ada yang lebih cepat lagi yaitu 3 kali lipat dari DDR5 yaitu DDR6. Jadi kalau mempunyai dana yang cukup lebih baik milihnya DDR5 atau kalau bisa langsung DDR6 ya guys biar kecepatannya lebih mantap dan lebih bagus lagi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyebutan, dan salah informasi yang saya sampaikan. Dari sini saya mohon maaf kepada kalian semua dan terima kasih. Sampai jumpa.